pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiah Fitri SPDI, guru SD Negeri Ishak Busur, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bernam Mulia. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG B3 dalam jabatan tahun 2022. Dalam kesempatan hari ini, Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan ujian UKIN secara luring. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Baiklah, anak ibu. Coba mana ketua kelasnya? Iya, coba siapkan dulu. Mati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak baca doa. Ya, terima kasih anak ibu Haikal. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Ya baiklah. Apa kabar anak ibu semua? Ya, semangat sekali pagi hari ini. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, pembelajaran yang baru sebelumnya sudah kita lalui semester yang lalu, semester 1. Nah, baiklah anak-anak ibu, sebelum kita lanjutkan ke semester baru, pembelajaran baru, ada baiknya ibu mengabsenkan ya anak-anak ibu semuanya. Umaira Febriana, Marwan Ghazali, Haikal. Iya, alhamdulillah hadir semua. Jadi sekarang coba kita lihat persiapan kita. Apakah semua sudah ada bukunya, buku paket, buku tulis? Ya, coba perhatikan. Nah, ya sebelum kita masuk pembelajaran baru di pembelajaran yang lalu. Nah, sekarang semester baru, semester 2. Kita kembali lagi ke pembelajaran yang baru, yaitu pembelajaran 7 tentang handi tentram dengan berperilaku baik. Nah, kira-kira anak ibu tahu tidak apa saja berperilaku terpuji itu? Siapa tahu? Iya. Ya. Ada lain lagi? Iya, ikhlas. Kemudian ada lagi? Jujur. Ya, terima kasih untuk anak ibu. Nah, itu adalah sikap terpuji. Ya, salah satunya ikhlas. Nah, pembelajaran kali ini adalah tentang ikhlas. Nah, apa tujuan kita di sini? Ya. Nah, yang pertama, nih kita lihat nih, menjelaskan arti ikhlas. Apa sebenarnya itu ikhlas? Nah, yang kedua, menjelaskan ikhlas dalam beribadah. Yang ketiga, mencontohkan sikap ikhlas. Bagaimana sebenarnya sikap ikhlas itu? Nah, itulah tujuan kita pembelajaran pada hari ini. Ya. Nah, kita lihat. Tentram dengan berperilaku baik. Nah, orang yang berperilaku baik, ya, orang yang berperilaku baik hidupnya tentram. Berperilaku baik selalu banyak teman, banyak saudara, dan dicintai banyak orang. Dalam beramal niatnya karena Allah SWT, bukan karena manusia. Ya. Jadi kita lihat di sini ada video. Untuk anak-anak ibu lihat videonya ya. Ya. Adik-adik, pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian ikhlas terlebih dahulu. Apa itu ikhlas? Ikhlas artinya adalah mengerjakan suatu kebaikan dengan memurnikan niat. Secara bahasa, ikhlas artinya memurnikan. Itu berarti niat kita dalam mengerjakan kebaikan tidak boleh untuk yang lain, tapi hanya untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Mari perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar orang yang sedang sholat atau beribadah. Dalam beribadah, kita harus ikhlas dalam beribadahnya, yaitu hanya mengharap pahala atau ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Jika amal yang kita kerjakan hanya diniatkan mengharapkan pujian atau hanya ingin dilihat oleh manusia, maka bisa jadi amalnya tidak diterima. Tapi jika kita mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan suka karena kita sudah berbuat baik kepadanya. Selanjutnya, mari perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar orang sedang belajar. Kita juga harus ikhlas dalam belajar. Artinya, niat kita dalam belajar adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk menuntut ilmu, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Niat yang baik menjadi awal perbuatan baik. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Jadi, hal pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan sesuatu adalah meluruskan dulu niatnya untuk berbuat baik, agar yang kita lakukan bisa menjadi kebaikan. Nah, ini adalah gambar orang sedang bersedekah atau beramal. Tentu kita Ibu Zakiah arah pesan Mayo. jangan sampai amal yang kita kerjakan dicerita-ceritakan kepada orang lain atau bahkan sampai menyakiti hati orang lain. Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Jika niat kita hanya ingin dipuji atau memperoleh balasan materi, maka pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan kita dapatkan. Namun jika kita berbuat baik atau menolong orang lain tanpa pamrih atau mengharapkan balasan dari manusia, maka manfaatnya Allah akan membalasnya dengan pahala dan keridhaannya. Selanjutnya, mari perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar orang sedang bekerja. Kita juga harus ikhlas dalam bekerja. Meskipun tidak ada yang melihat kita dalam bekerja, kita harus tetap bekerja dengan baik karena Allah pasti melihat kita. Biarlah Allah yang akan memberikan rezeki ataukah tidak atas sesuatu yang kita harapkan. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang kepada rupa dan harta kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati dan amal kita. Jadi jangan sampai kita membangga-banggakan diri kita, baik wajah, harta, atau apapun yang kita miliki, karena itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita lakukan hanyalah banyak melakukan amal kebaikan. Sekarang, dari dua gambar yang akan kakak tunjukkan, coba perhatikan gambar pertama. Lihat, ada duri di tengah jalan. Mari kita buang. Tidak usah, biar ada orang lain menginjaknya. Nah, sekarang kita perhatikan gambar kedua. Lihat, ada duri di tengah jalan. Mari kita buang. Iya betul, kita buang saja agar tidak diinjak orang. Nah, dari dua gambar tersebut, mana yang menunjukkan ikhlas? Ya, benar. Yang menunjukkan sikap ikhlas adalah gambar yang kedua. Itu dikarenakan anak tersebut tetap berbuat baik meskipun tidak ada yang melihatnya atau tidak ada yang akan berterima kasih kepadanya. Ia hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Quran surat Sudah melihat videonya? Sudah, Bu. Sudah terbayang apa itu ikhlas? Sudah, Bu. Ya, jadi ikhlas itu adalah sesuatu niat yang ditujukan hanya karena Allah, mengharap ridho daripada Allah. Jadi itulah ikhlas. Jadi semua pekerjaan kita itu diawali dengan niat, ya. Baik menjadi awal perbuatan yang baik pula. Nah, niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Allah SWT tidak memandang kepada rupa, harta, ya. Melihat hati dan amal kita masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, dalam hadis Sahih Bukhari ada katanya, sesungguhnya segala amal tergantung kepada niatnya. Nah, juga terdapat di surah Al-Baqarah ayat 5, ya. Di ayat 5 kamu bisa lihat juga di buku paket di halaman 90. Ada di situ bertuliskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, sampai di situ penggalan suratnya. Yang artinya apa? Nah, sama seperti di video tadi, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memberikan ketaatan kepadanya. Sudah kita bacakan. Tapi ini adalah surat sebelumnya suratnya. Nah, niatnya yang dibahas kita ini tadi hanya penggalan suratnya saja, ya. Jadi apapun pekerjaan kita itu nggak mesti disuruh, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kelompok sudah dibagikan tadi. Nah, Ibu akan berikan LKPD, ya, lembar kerja siswa Tuan Ibu. Jadi tugasnya sekarang adalah mengerjakan tugas dengan kawannya, ya. Dibagikan, silakan dituliskan, ya. Ini kelompok, ya, silakan ditulis. Ya, kemudian anak-anak mengerjakan dengan semangat, dengan hebat, dengan sukses. Nanti maju ke depan, kita presentasikan.
setiap kelompok tugas berdiskusi apa saja contoh perilaku ikhlas. Tuliskan di sini contoh perilaku ikhlas. Ya. Nanti siapa yang sudah siap, bilang apa ya? Bilang apa? Alhamdulillah. Nah, nanti baru maju, ya. Apa yang lainnya pada siap? Alhamdulillah. Iya, bagus. Kelompok berapa? Silakan maju kelompok A. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak. Ya. Ini kelompok A semuanya. Ya. Ya. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin membaca hasil diskusi kelompok kami tentang materi ikhlas. Adapun yang pertama, contoh perilaku ikhlas. 1. Membantu membersihkan rumah. 2. Memberi sedekah. 3. Menolong teman. 4. Tidak pamer. 5. Bekerja dengan ikhlas. 2. Hasil pengamatan kelompok A dari gambar 1.1 adalah setiap waktu kita harus melakukan ibadah sholat dengan ikhlas dan tidak menunda-nunda. Ini merupakan salah satu untuk ikhlas kepada Allah SWT agar mendapatkan pahala dari Allah SWT. Demikianlah hasil kerja kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan. Ya, ada tidak yang mau bertanya kira-kira dari hasil diskusi kelompok A? Coba Ibu silakan. Kelompok mana yang mau bertanya? Silakan. Ya, bagus sekali kelompok berapa ini? Iya, bagus. Beri tepuk tangan dulu. Iya, coba apa pertanyaannya, Nak? Mengapa kita sholat dengan ikhlas? Ya, coba jawab. Silakan dijawab kelompok A. Baiklah, kami akan menjawab. Mengapa kita harus sholat dengan ikhlas? Karena sholat merupakan kewajiban kita kepada Allah dan melaksanakannya ikhlas karena Allah agar mendapatkan pahala dari Allah SWT. Iya, kira-kira bagaimana? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Bagaimana alhamdulillah? Jawabannya sudah bisa diterima? Sudah. Iya. Nah, ada lagi yang lain? Sudah jelas? Sudah. Nah, terus sudah katanya bagaimana? Bisa ditutup? Iya. Demikianlah hasil kerja kelompok kami. Iya. Terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian ada yang kelompok lain. Terima kasih untuk kelompok A ya. Semangat terus ya. Ya. Nah, Ibu kasih evaluasi. Ibu kasih pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Nah, ada tugasku. Jadi Ibu kasih lagi tugasnya. Ini kerjakan selama 5 menit. Tidak banyak, soalnya cuma 3. Silakan dikerjakan buat namanya. Ya. Ini baru kita simpulkan lagi. Ya.
Silakan dijawab Bu Anama, jangan lupa ya nanti nilainya nggak tahu ibu siapa. Sudah dapat semua? Iya, ada yang belum rupanya? Iya, silakan dijawab. Selama 5 menit ya. Mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ibu saja ke situ? Iya, terima kasih sudah selesai. Mudah tidak soalnya? Mudah ya. Nanti sudah ada nilai. Jangan lupa keluar nama ya. Iya. Ada sudah? Kelompok ini sudah siap? Tugasku. Semuanya tadi sudah membantu ibu untuk menyimpulkan pembelajaran 7 ini tentang ikhlas. Nah, ibu simpulkan kembali. Nah, di sini kesimpulannya tentang ikhlas adalah mengerjakan sesuatu harus dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT. Ini terdapat juga dalilnya di surah Al-Baqarah ya ayat 5. Nah, kemudian di sisi Allah juga terlihat dari keikhlasan kita. Jadi untuk anak-anak ibu, apapun pekerjaan kita, apapun niat kita itu niatkan karena Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan pahala dan ridhonya, ya. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Nah, kira-kira di pembelajaran kali ini senang apa tidak? Senang. Kalau senang gimana? Kalau senang gimana? Iya, nah seperti gambar ini, nih ada gambar yang gambar yang sedih, cemberut atau senang. Nah, sekarang kita sudah melewati pembelajaran yang pakai baca buku paketnya di rumah, ya. Kita lanjutkan nanti di hari berikutnya. Nah, sebelum kita tutup, sebaiknya kita tutup dengan doa sesudah belajar. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Pada sampai di sini ya. Akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi